Oke, berikut ini adalah informasi resmi tentang PPPK atau P3K pada tahun 2021 bersama kami Klub Matematika. Langsung saja kita simak informasinya. Pertama, saya ucapkan selamat dulu pada seluruh honorer di seluruh Indonesia. Ini adalah kabar baik untuk teman-teman semuanya mengenai seleksi P3K tahun 2021. Oke. Guru honorer bisa menjadi ASN lewat skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K gitu ya. Berapa jumlah formasi yang akan dibuka? Rencananya Kemdikbud akan memberikan kesempatan bagi 1 juta. Saya ulangi lagi, 1 juta guru honorer untuk menjadi ASN melalui skema P3K. Luar biasa, sangat banyak sekali ya dengan formasi 1 juta guru honorer yang akan diangkat menjadi P3K. Rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2021, akan dimulai pada tahun depan. Apa sih tujuan dari pelaksanaan dari seleksi P3K ini? Mengapa pemerintah mengadakan ini? Salah satu tujuannya adalah seleksi P3K ini adalah merupakan salah satu cara dari pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada peserta didik melalui peningkatan ketersediaan ASN. Setiap peserta tes akan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi sebanyak 3 kali. Artinya, jika gagal pada kesempatan pertama, masih bisa mengulang hingga 2 kali lagi. Kemdikbud juga akan memberikan materi pembelajaran secara daring untuk membantu setiap peserta yang akan ikut tes seleksi dalam mempersiapkan diri sebelum ujian. Luar biasa, jadi sudah enak sekali. Teman-teman tinggal mempersiapkannya, tinggal mempelajarinya ya. Sehingga bekal sudah ada, tinggal persiapannya yang dimatangkan. Tentu di sini ada beberapa terobosan yang dilakukan oleh Kemdikbud. Setidaknya ada 5 hal yang menjadi terobosan dalam seleksi P3K pada tahun depan. Yang pertama, yaitu dari jumlah formasinya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya formasi tes P3K ini adalah terbatas, maka pada tahun depan ini batasan jumlah P3K akan mencapai 1 juta guru. Luar biasa. Ayo kita manfaatkan betul kesempatan emas ini ya. Terobosan yang kedua adalah dari pemberian kesempatan sebanyak 3 kali tes. Pada tahun sebelumnya, setiap pendaftar diberi kesempatan 1 kali ujian per tahunnya. Tapi, pada kesempatan ini, setiap pendaftar akan diberikan kesempatan sampai 3 kali. Tentunya ini akan menjadi bahan bagi teman-teman semuanya. Jika pada kesempatan yang pertama gagal, kita bisa belajar lebih giat lagi agar pada kesempatan kedua kita berhasil. Seperti itu. Terobosan yang ketiga apa? Di terobosan yang ketiga adalah tentang pemberian materi persiapan. Jika pada tahun sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk pendaftar yang diberikan oleh Kemdikbud, maka pada tahun ini pendaftar akan diberikan materi belajar secara daring. Tujuannya agar membantu pendaftar dalam mempersiapkan diri sebelum mengikuti ujian seleksi P3K. Terobosan yang keempat adalah dari segi anggaran gaji P3K. Jika sebelumnya pemerintah daerah yang harus menyiapkan anggaran gaji untuk P3K, maka saat ini pemerintah pusatlah yang akan menyediakan anggaran gaji untuk semua peserta yang lulus seleksi P3K. Terobosan yang keempat adalah dari segi biaya penyelenggaraan. Jika di tahun sebelumnya biaya penyelenggaraan itu ditanggung atau dibebankan oleh pemerintah daerah, maka saat ini biaya penyelenggaraan akan ditanggung oleh
Kemdikbud. Luar biasa. 5 terobosan ini merupakan kabar gembira bagi teman-teman semuanya yang saat ini adalah GTT atau honorer di bidang guru. Oke, sekarang persyaratannya apa? Oke, syarat untuk menjadi P3K. Ayo kita simak ulasan berikut ini. Kalau kita berpijak pada PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, tentu ada beberapa syarat pegawai honorer itu bisa diangkat menjadi P3K. Syarat yang pertama adalah harus warga negara Indonesia. Yang kedua adalah usianya paling rendah adalah 20 tahun dan paling tinggi adalah 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. 3 adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 tahun atau lebih. Syarat berikutnya yang keempat adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Syarat yang kelima adalah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau tidak terlibat politik praktis. Sementara syarat yang keenam untuk menjadi P3K adalah memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang ketujuh, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku. Dan yang kedelapan adalah sehat jasmani dan rohani. Itu merupakan syarat seorang pegawai honorer bisa diangkat menjadi P3K berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018. Jika tidak ada PP terbaru yang mengatur tentang P3K, maka PP nomor 49 inilah yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan seleksi P3K pada tahun 2021. Kita tunggu saja informasi selanjutnya ya dari Kemdikbud bersama di Klub Matematika ya. Ingat, jangan terlena. Ayo kita persiapkan mulai dari sekarang ya. Kita siapkan persiapannya untuk menghadapi seleksi P3K di tahun-tahun berikutnya. Semoga informasi sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.